Krakatau atau Rataka, atau secara internasional lebih dikenal dengan nama Krakatoa, adalah sebuah kepulauan vulkanik yang masih aktif yang terletak di perairan Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Sumatera. Secara administrasi, Krakatau masuk ke dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Indonesia. Krakatau dinyatakan sebagai cagar alam pada tahun 1921 bersama dengan beberapa cagar alam lainnya. Kawasan ini diusulkan sebagai taman nasional pada tahun 1980. Pada tahun 1991, Taman Nasional Ujung Kulon dan Cagar Alam Krakatau ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Wilayah Kepulauan Krakatau sendiri terdiri dari 4 pulau, yaitu Pulau Sertung, Pulau Anak Krakatau, Pulau Rakata, dan Pulau Panjang atau yang kadang disebut juga dengan Pulau Rakata Kecil. Berdasarkan kajian geologi, pulau-pulau yang membentuk Kepulauan Krakatau ini berasal dari sistem gunung berapi tunggal Krakatau yang pernah ada di masa lalu. Gunung Krakatau sendiri dikenal dunia karena letusannya yang sangat dahsyat yang terjadi pada pertengahan tahun 1883. Letusan Gunung Krakatau sendiri tercatat menjadi salah satu peristiwa gunung berapi yang paling mematikan dan paling merusak dalam sejarah. Hal ini karena dampak yang ditimbulkan dari letusan gunung tersebut mengakibatkan perubahan iklim secara global. Disebutkan bahwa efek dari letusan tersebut telah menyebabkan musim dingin vulkanik setelah letusan suhu. Rata-rata musim panas di belahan bumi utara turun sebesar 0,4 derajat Celcius. Letusan Gunung Krakatau tahun 1883 telah berhasil menggelapkan langit di seluruh dunia selama bertahun-tahun setelahnya dan menyebabkan matahari bersinar redup di seluruh dunia selama berbulan-bulan karena tertutup debu-debu halus vulkanik. Hamburan debu halus ini bahkan tampak di langit Norwegia hingga New York. William Ascough, seorang seniman Inggris, telah membuat ribuan sketsa matahari yang terbenam berwarna merah di separuh dunia dari Krakatau pada tahun-tahun setelah letusan. Jika dilihat dari efek letusannya, letusan Gunung Krakatau ini sebenarnya tidak bisa dikatakan masih kalah jika dibandingkan dengan letusan Gunung Samalas atau Gunung Rinjani Tua, Gunung Ora, dan Gunung Toba. Namun, gunung-gunung tersebut meletus jauh pada masa ketika populasi manusia masih sangat sedikit. Sementara itu, ketika Gunung Krakatau meletus, populasi manusia sudah cukup padat. Sains dan teknologi telah berkembang, telegraf sudah ditemukan, dan kabel bawah laut sudah dipasang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa saat itu teknologi informasi sedang tumbuh dan berkembang dengan pesat. Disebutkan bahwa letusan Krakatau ini merupakan bencana alam pertama dalam sejarah yang dampaknya benar-benar terasa di seluruh dunia, dan diketahui penyebabnya menyusul berkembangnya kabel komunikasi lintas samudera, bahwa pada masa purba terdapat gunung yang sangat besar di Selat Sunda yang akhirnya meletus dahsyat yang menyisahkan sebuah kaldera atau kawah besar yang disebut sebagai Gunung Krakatau atau Gunung Purba. Gunung Purba Krakatau ini disebut-sebut merupakan induk dari Gunung Krakatau. Letusan Gunung Krakatau Purba diperkirakan terjadi pada tahun 535 Masehi. Hal ini mungkin dapat ditafsirkan dari kitab Padalangan Pustaka Raja Purwa, pakar geologi Baren Josser, dan beberapa ahli lainnya berpendapat bahwa kejadian alam yang diceritakan dalam kitab tersebut berasal dari Gunung Krakatau Purba yang dalam teks tersebut sebagai Gunung Batu Bara. Menurut Pustaka Raja Purwa Tinggi Krakatau, Gunung Purba ini mencapai 2000 meter
di atas permukaan laut dan lingkarannya mencapai 11 km. Ledakan hebat itu telah menyebabkan terbentuknya Selat Sunda serta hilangnya peradaban Pasemah, Lampung, dan Salanegara, Banten. Selama sekitar 20 hingga 30 tahun, 3/4 bagian Gunung Krakatau Purba hancur, menyisakan kaldera atau kawah besar di Selat Sunda. Sisi-sisi atau tepi kawahnya dikenal sebagai Pulau Rakata, Pulau Sertung, dan Pulau Panjang atau Rakata Kecil. Ratusan gunung ini disinyalir bertanggung jawab atas terjadinya tahun kegelapan di muka bumi. Dalam buku Catastrophe and Investigation into the Origin of the Modern World yang ditulis oleh David Keyes, pada tahun 2000 ratusan gunung Krakatau Purba dianggap turut adil dalam berakhirnya masa kejayaan Persia kuno, transmutasi kerajaan Romawi ke kerajaan Bizantium, berakhirnya peradaban Arab Selatan, punahnya kota besar Maya, dan jatuhnya peradaban Nash di Amerika Selatan yang penuh teka-teki. Ledakan Krakatau Purba yang diperkirakan berlangsung selama 10 hari dengan perkiraan kecepatan muntahan massa mencapai 1 juta ton per detik. Ledakan tersebut telah membentuk perisai atmosfer setebal 20 hingga 150 meter dan menurunkan temperatur sebesar 5-10 derajat selama kurun waktu 10 hingga 30 tahun. Pulau Rakata yang merupakan satu dari 3 pulau sisa Gunung Krakatau Purba yang kemudian tumbuh sesuai dengan dorongan vulkanik dari dalam perut bumi yang dikenal sebagai Gunung Krakatau atau Gunung Rakata. Kemudian 2 gunung berapi muncul dari tengah kawah bernama Gunung Danan dan Gunung Perbuatan. Gunung api inilah yang kemudian disebut sebagai Gunung Krakatau selama abad pertengahan, yaitu antara abad ke-9 hingga abad ke-16. Disebutkan bahwa Gunung Krakatau sempat mengalami beberapa kali peristiwa letusan. Peristiwa ini diperkirakan terjadi pada tahun 850, 950, 1050, 1150, 1320, dan tahun 1530. Namun, peristiwa letusan Gunung Krakatau selama periode tersebut belum dapat dikonfirmasi sepenuhnya. Satu-satunya letusan yang dikonfirmasi sebelum letusan besar tahun 1883 adalah letusan sedang pada tahun 1680. Pada tahun 1880, Gunung Krakatau Perbuatan aktif mengeluarkan lava, meskipun tidak meletus. Setelah masa itu, tidak ada lagi aktivitas vulkanis di Gunung Krakatau hingga 20 Mei tahun 1883. Letusan Gunung Krakatau tahun 1883 di Selat Sunda terjadi dari tanggal 20 Mei hingga tanggal 21 Oktober tahun 1883. Puncak letusannya sendiri terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 1883 ketika lebih dari 70% Pulau Krakatau dan kepulauan sekitarnya hancur dan runtuh menjadi kaldera. Letusan tersebut merupakan salah satu peristiwa gunung berapi yang paling mematikan dan paling merusak dalam sejarah. Dentuman ledakannya bahkan terdengar sejauh 3110 km per austral. Jauhnya gelombang tsunami yang ditimbulkan bahkan merambat hingga ke pantai Hawaii, pantai barat Amerika Tengah, dan semenanjung Arab yang jauhnya 7000 km. Gelombang tekanan dari ledakan tersebut tercatat pada barograf atau alat pencatat tekanan barometrik di seluruh dunia. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.